Jadi memang, Bangkok United memang menguasai bola, memang banyak melakukan tekanan, tapi tidak seberbahaya itu gitu. Mhm Dari mhm. 2 babak mungkin saya yang menilai hanya ada 3 kesempatan aja yang cukup mengancam, tapi semuanya juga bisa dihentikan oleh Teja gitu. Jadi Mmm. memang ini sesuai dengan game plan, sesuai dengan apa yang sudah diharapkan oleh Bojan Hodak dan Persib setelah pemain-pemain yang ada di lapangan bisa mengeksekusi game plan tersebut dengan sangat baik. Mhm. Persib itu ketika fase bertahan, bertahannya bisa menggunakan 6 back sejajar. Mhm. Jadi Etam, Beckham Putra, sama William Barros itu sering banget track back ke belakang untuk men-double up Putros sama Eliano. Mhm mhm. Jadi pada dasarnya Persib bisa bermain dengan 6 pemain bertahan plus Adam Alif bisa sejajar dengan Lucho dan Klok. Jadi ada 3 pemain yang juga menunggu di depan kotak penalti. Double block inilah yang membuat pada akhirnya Bangkok United sangat kesulitan untuk menemukan cara meng-create serangan. Bahkan jangankan sampai peluang, untuk mengkreasikannya saja mereka sangat kesulitan gitu. Jadi memang ancamannya tetap ada dan kita tahu juga Selangor adalah tim yang well coach, Mhm. meskipun tetap Persib akan lebih diunggulkan. Apalagi Bojan Hodak selama karirnya di Malaysia, Selangor adalah salah satu lawan yang sulit untuk membuat Bojan Hodak dikalahkan. Karena ini hingga pekan ke-7 BRI Super League permainan Persib Bandung nampaknya kita lihat ini, bukan nggak bagus, aku nggak mau bilang nggak bagus ya, tapi mungkin sedikit, terlihat kurang konsisten gitu ya. Emang nggak bagus deh. Ya atuh lah, kan ya oke. Halo Soccer People, jumpa lagi di Soccer Lover yang hadir dengan informasi menarik dari dalam maupun luar lapangan hijau. Kali ini Soccer Lover akan ngebahas terkait Persib Bandung yang baru meraih kemenangan penting di AFC Champions League 2. Maung Bandung menang 2-0 atas tuan rumah Bangkok United. Kemenangan ini tentunya menghidupkan peluang Pangeran Biru untuk bersaing di fase grup G. Nah, untuk mengulas lebih jauh, kita sudah bersama dengan pengamat sepak bola ada Kang Ibam Hariri. Kang, apa kabar? Baik, Waduh, kumaha da Mang? saya teh alhamdulillah. Aduh ini ceria lah ya. Wah segar. 2-0 ya, Iya bener teh. seger. Persib Bandung ini Kang yang mencuri perhatian memang ya Betul. dengan meraih kemenangan penting di markas Bangkok United. Jadi nih kalau kita lihat gitu atau mungkin Soccer People ada yang lihat, Maung Bandung nih kalau dibilang, permainannya kemarin tuh efektif gitu ya dan menciptakan peluang, bisa kita lihat sih peluangnya oke-oke banget gitu, bahkan bisa dibilang berbahaya. Harusnya kalau gimana ya, pas nonton gregetannya mah 3-0 harusnya bisa gitu ya, padahal mah nggak offside. Anda ngelihatnya gimana Kang Ibam? Ya bahkan kalau kita ngomong hasil harusnya Mmm. lebih dari 3-0 juga Mhm ya, mhm. karena ada beberapa peluang bersih juga yang Mmm, harusnya clear mhm. cut menjadi gol, tapi Mhm. memang nggak bisa dimaksimalin. Tapi terlepas dari itu memang itu adalah permainan yang sangat realistis Mhm. dari Persib Bandung, Mhm. dari Bojan Hodak. Bojan Mhm Hodak mhm. juga nampak sudah sangat mempelajari bagaimana peta kekuatan dari Bangkok United Mhm. dan sudah mempersiapkan tim yang paling penting. Bagaimana tim di-approach dengan tepat untuk main di ACL tuh ini menjadi mentalitas dan sikap yang akhirnya membuat Persib mendapatkan kemenangan pertama. Iya itu dia, tapi memang, rezeki nggak kemana ya mau, Bener, 3-0, 2-0, 1-0 pun yang penting kita menang gitu ya. yang penting 3 poin ya. Yang penting 3 poin itu Betul. dia. Tapi beneran deh, efektif bermainnya gitu terlihat sekali. Penguasaan bola Persib tuh cuma 38% tapi bisa menghasilkan 13 tendangan, 4 diantaranya mengarah ke gawang gitu ya. Ya. Sebenarnya kalau misalkan Kang Ibam lihat nih, apa sih sebenarnya yang, membuat Persib tuh tampil efektif, Bung? Tapi sebelum itu kita lihat ini ya, untuk Soccer People kita berikan, kita bisa melihat bagaimana statistik, Bangkok United gitu Ya, ya ketika betul. melawan Persib. Nah, Kang, kalau kita lihat di sini seperti yang tadi kita katakan bahwa penguasaan bola 38% Mhm. jauh kalau kita lihat Bangkok United Ya. yang mendominasi dalam tanda kutip pertandingan 62%. Total tembakan 13, kalau dilihat nih yang bisa kita, eee, berikan apresiasi gitu ya, menghadapi Bangkok United tapi peluang tembakan ke gawang kita imbang loh, nggak kalah loh gitu ya. Jadi Bojan Hodak dan Persib Mmm. membiarkan Bangkok United untuk banyak menguasai bola, Mhm. tapi tidak mengendalikan pertandingan. Best, Jadi yang mengendalikan pertandingan tetap Bojan Hodak sama Persib. best. Dan memang Bangkok United ini dipaksa main agar mereka mengikuti gaya permainan Persib yang Mhm. Bojan inginkan gitu. Mhm mhm mhm. Jadi pada dasarnya Persib memang kalah dalam ball possession, tapi kalau kita ngelihat bagaimana meskipun jumlah tembakannya berimbang seperti Tesela tadi bilang, Mhm mhm. tapi clear cut chances-nya, peluang emasnya itu Persib sebenarnya jauh lebih banyak gitu kalau kita melihat dari skala big chance. Jadi memang, Bangkok United memang menguasai bola, memang banyak melakukan tekanan, tapi
tidak seberbahaya itu gitu. Mhm Dari mhm. 2 babak mungkin saya yang menilai hanya ada 3 kesempatan aja yang cukup mengancam, tapi semuanya juga bisa dihentikan oleh Teja gitu. Jadi Mmm. memang ini sesuai dengan game plan, sesuai dengan apa yang sudah diharapkan oleh Bojan Hodak, dan Persib setelah pemain-pemain yang ada di lapangan bisa mengeksekusi game plan tersebut dengan sangat baik. Tapi melihat statistik tadi menurut Kang Ya, Ibam sendiri apa sih yang bikin permainan Persib ini sebenarnya efektif gitu? Kita ngomongin bukan, tim yang nggak berkelas ya, Bangkok United kita tahu betul kelasnya betul betul gimana gitu. betul. Yang membuat Persib bermain efektif dan mampu menghadapi mereka sebenarnya kemarin faktornya apa sih, Kang? Ada beberapa variabel ya, Mhm mhm. karena sebelumnya juga saya nonton pertandingan Bangkok United melawan Ratchaburi Mhm di Thai League One. mhm Jadi ini laga sebelum mereka bertanding melawan Persib. Saat itu Bangkok United juga menang 1-0 mhm dan kondisinya juga Bangkok United mengurung, mhm mereka juga unggul ball possession. mhm Tapi yang membuat mereka saat itu bisa menang adalah bagaimana dua flanknya bisa begitu nyaman mengobrak-abrik sisi defense dari Persib. mhm Sedangkan mhm kalau kita ngelihat di laga semalam ya, apalagi di babak pertama, mhm Persib itu ketika fase bertahan, bertahannya bisa menggunakan 6 back sejajar. mhm Jadi Etam, Beckham Putra sama William Barros itu sering banget track back ke belakang untuk mendouble up Putros sama Eliano. mhm mhm. Jadi pada dasarnya Persib bisa bermain dengan 6 pemain bertahan plus Adam Alif bisa sejajar dengan Lucho dan Klok. Jadi ada 3 pemain yang juga menunggu di depan kotak penalti. Double block inilah yang membuat pada akhirnya Bangkok United sangat kesulitan untuk menemukan cara meng-create serangan. Bahkan jangankan sampai peluang, untuk mengkreasikannya saja mereka sangat kesulitan gitu. Dan Mencari cara iya, ya. mereka sangat deadlock gitu. Jadi Mhm mhm ini yang ngebuat pada akhirnya Persib itu menemukan titik lengah di mhm. kubu Bangkok United, dan ketika lengah tersebut tidak disia-siakan oleh Persib. Artinya kita kembali memberikan apresiasi kepada Boyan Hodak bagaimana ia mampu Iya, melihat pola permainan seperti apa untuk menghadapi Bangkok United betul betul kemarin gitu, betul karena kan betul tekanannya juga nggak mudah gitu ya. betul. Nah tadi, sempat disebutkan terkait dengan, William Barros gitu ya. Ini memang sangat terasa pada laga melawan Bangkok United perannya gitu ya, di Ya, mana dia bermain di sisi sayap serta menciptakan 1 gol dan 1 assist. Menurut Anda keberadaan Barros ini seberapa penting dalam kemenangan Persib kemarin? Bang Ros harus diakui Mhm menjadi satu core permainan Persib di musim ini. Memang dia datang dengan tidak banyak diiringi oleh optimisme para pendukung, dari pengamat pun mhm nama Barros mungkin tidak akan apa ya, diharapkan bersinar seperti Ramon dan lain-lain, mhm William Marcilio. mhm. Tapi Barros bisa membuktikan bahwa dalam senyap dia bisa tampil lebih Dalam lepas ya. senyap bareng. Dan kalau kita lihat juga dari awal memang tipikal permainan dari William Barros ini memang bukan striker, dia emang pemain flank, tapi Mhm mhm. bukanlah winger. Mhm mhm. Jadi dia pemain yang biasa bergerak di sayap, Mhm. tapi biasanya menusuk, dan menusuknya juga ini kalau di FM ada istilahnya inside forward ya. Jadi dia bisa menggiring bola, bisa menempatkan posisi, dan di laga tadi malam kita ngelihat bagaimana etos kerjanya bagus, lalu juga hustle di lapangan, dan dia merupakan team player, artinya ketika tim membutuhkan sosok pemain yang mampu untuk bertahan, defensive awareness-nya dibutuhkan, ya Barros Dia pilihannya tuh gitu. agile ya, jadi versatile gitu, Iya, nampaknya betul bisa betul. diandalkan di, posisi mana yang lagi dibutuhkan, bisalah untuk ngandelin dia gitu, Iya at betul, least gitu at ya. least ya. Oke. Nah, Soccer People di sisa laga fase grup Persib ini akan melawan wakil Malaysia Selangor FC pada tanggal 23 Oktober dan 6 November. Lalu bertandang ke kandang Lion City Sailors, ini pada 26 November nih kita kasih jadwalnya untuk Soccer People di rumah ya. Dan laga pamungkas akan menjamu Bangkok United 10 Desember di Bandung. Bung, kalau Anda melihat, Ya, jadwal ini gitu ya, optimis nggak untuk melihat Persib ini melangkah jauh? Kita bisa melihat, nggak ya lawannya sih bukan kita katakan mudah juga gitu, yang paling mmm, deket berarti, ngelawan Selangor gitu kita masih punya akhir bulan lah berarti ya kan 2 mingguan persiapannya, lah ya, 2 2 minggu 3 mingguan. minggu lah. Selangor ini kan juga udah 2 kali kalah ya kalau nggak salah ya? Betul. Nah, menghadapi Selangor, Selangor lagi kemudian Lion City baru kembali ketemu Bangkok United. Salah, Bung kan, harusnya Kang, kita lagi di Bandung banget nih kan. Kang Ibam ngeliatnya gimana? Tadi kan sempet dibilang Mhm, optimis atau enggak gitu kan, nya tentang Persib, tentang, di fase grup ini. nya, Bahkan saking optimisnya saya sudah menyiapkan budget ah, untuk tidak away day di fase grup karena sudah yakin pasti lolos ke fase asik, selanjutnya. Sudah pasti best, lolos ke knockout ini. sudah pasti lolos ke knockout ya? Iya, walaupun Heeh, memang tantangannya tidak mudah mhm mhm, dan dinamikanya juga masih akan sangat berwarna ya di lapangan dan juga di seluruh pertandingan ACL mhm, tuh. Selangor memang kalah 2 laga dan jumlah kekalahannya juga cukup mencolok, tapi kalau kita ngelihat
mereka juga tetap punya ancaman yang bagus. Mereka terlepas dari kekalahan melawan Lion City Sailor, ada penalti yang gagal, ada gol yang bagus dari Miki, pemain timnas Malaysianya sendiri yang sudah kembali ke lapangan. Jadi memang ancamannya tetap ada. Dan kita tahu juga Selangor adalah tim yang well coach, meskipun tetap Persib akan lebih diunggulkan. Apalagi Bojan Hodak selama karirnya di Malaysia, Selangor adalah salah satu lawan yang sulit untuk membuat Bojan Hodak dikalahkan. Asik. Oke, kita nantikan dan terus kita kawal dengan doa gitu ya langkahnya Yap, sampai benar. ujung nanti gitu. Tapi mungkin kita memang terhibur dan seneng banget lah atas kemenangan Persib kemarin. Tapi kita tidak bisa menampilkan bahwa ini agak berbanding terbalik sama Liga Domestik gitu ya. Atuh Kang, kenapa Kang? Ketawanya kayak dari jadi kayak Ketawanya gitu. ketawa ini ya. Gitu ya. Karena ini hingga pekan ke-7 BRI Super League permainan Persib Bandung nampaknya kita lihat ini bukan gak bagus, aku gak mau bilang gak bagus ya, tapi mungkin sedikit terlihat kurang konsisten gitu ya. Emang gak bagus deh. Ya atuh lah kan ya oke. Mereka berada di peringkat 6 dengan 3 kali menang, sekali seri imbang dan 2 kali kalah. Kalahnya itu melawan tim yang di atas kertas, Ya. ini mau di atas kertasnya boleh apa aja tuh ya. Sepertinya harusnya sih menang gitu Ya. ya. Kalau kita lihat ini kan menghadapi Persija Jepara dan Persita Tangerang. Ini melihat permainan Persib sejauh ini seperti apa Kang? Yang pertama yang harus kita paparkan di sini adalah, dan ini mungkin bagi teman-teman bobotoh yang juga sedang menyaksikan dan seluruh pecinta sepak bola Indonesia ya, spektrum bermain di liga domestik dan di Asia ini agak berbeda. Sebenarnya tidak hanya terjadi pada Persib, tapi juga terjadi pada tim-tim yang berlaga di Asia sebelum Persib, seperti Bali United, Persija Jakarta. Oh yes. Jadi memang ketika tim juara di Liga Indonesia bermain di liga, itu tuh seperti mendapatkan tekanan yang berkali-kali lipat dari lawannya, karena harus diakui ya, untuk contoh sekarang, untuk case yang sekarang, Persib ini menjadi tim yang sangat ingin dikalahkan oleh siapapun. Ini yang membuat pada akhirnya effort, lalu juga semangat, motivasi tim-tim yang melawan Persib itu berlipat ganda. Dan ketika berlipat ganda, semuanya game plan yang ada di lapangan bisa dieksekusi dengan bisa maksimal gitu. Yes. Jadi ada faktor pendukungnya tuh. Dan itu juga dirasakan oleh Persija. Di Persija ketika juara 2018, di 2019 juga kesulitan untuk bisa konsisten di awal-awal liga. Bali United 2019 mereka juara, 2020-nya Covid, 2021 juara setelah tidak ada Covid dan setelah tidak bermain di Asia. 2022-nya ketika mereka coba untuk kembali bermain konsisten di liga, akhirnya sulit juga dan pada akhirnya PSM itu yang juara. Jadi memang paradigmanya itu sama gitu, spektrumnya itu sama. Karena kalau kita ngelihat juga pendekatan taktikal dan pendekatan gameplaynya ini agak berbeda Asia sama Indonesia. Asia itu lebih taktikal, tetap fisikal khas Asia, tapi memang mereka sisi taktikalnya lebih tinggi gitu. Sedangkan kalau di Indonesia yang saya lihat aspek fisikalnya itu masih tetap lebih tinggi dibanding taktikalnya. Artinya ketika tim ini belum padu dan diharuskan untuk menyerang, tim tersebut akan lebih mudah kehilangan konsentrasi dan pada akhirnya berbuah frustasi bagi tim sendiri. Jadi secara umum bahkan saya juga sempat menampilkan cuitan gitu bahwa di Indonesia untuk bermain bertahan itu cenderung lebih mudah dibanding untuk bermain menyerang. Persib sebenarnya sudah mengalami hal ini semenjak musim lalu. Persib juga dipaksa menyerang oleh tim-tim dari Liga 1 ya saat itu untuk menyerang, tapi akhirnya Persib bisa juara. Kenapa? Karena core permainan Persib di musim tahun lalu dan di 2 musim sebelumnya itu gak jauh berbeda. Sedangkan di musim ini core permainannya udah sangat jauh berbeda dan ketika diharuskan menyerang, tingkat kesulitannya akan lebih masif gitu. Tapi sebenarnya Bung ini berkaitan juga gak sih dengan memang kita tahu gitu di awal bagaimana musim ini kan memang terjadi dalam tanda kutip pembaruan isi dari Persib gitu kan. Pemain yang datang dan pergi juga kan bisa dikatakan gak sedikit gitu ya. Nah itu memang sih dari awal musim ini sudah dikatakan bahwa udahlah kita musim ini tidak mematok dalam tanda kutip mematok target, karena kita akan menikmati bagaimana dinamika yang akan terjadi dengan pola baru ini, kondisi dan komposisi baru ini gitu kan ya. Itu mungkin yang terjadi saat ini yang tadi juga Kang Ibam katakan gitu ya. Ya tapi bukan berarti Persib juga sudah menyerah begitu saja. Iya karena kan masih dalam tahap penyesuaian gitu ya ibaratnya ya. Dan saya melihat sih sebelum kemarin kita ngelihat Borneo belum terkalahkan, sebenarnya ada potensi Borneo kalah.
saat laga melawan Persib diundur. Ya kan? Maksudnya itu 50-50 dong. Borneo memang sejauh ini juga luar biasa dengan pelatih barunya yang kita juga tahu permainannya disiplin, tapi Persib performa kandangnya justru lagi optimal gitu. Dan pada saat itu laganya diundur, itu yang buat pada akhirnya momentum terus ada di Borneo, sedangkan Persib belum mendapatkan momentum itu untuk bermain di liga. Oke, nah ini kalau kita melihat gaya menyerang Persib musim lalu, kita Ya. tadi sempat ngomongin musim lalu nih, banyak mengandalkan kecepatan dari Ciro Alves dan ketajaman dari David da Silva serta Tyron Del Pino gitu. Betul. Tapi musim ini ketajaman ini di lini depan berkurang, ya kan? Ya. Nih apakah memang belum ada yang bisa menggantikan 3 pemain itu atau memang seperti mungkin tadi udah dibahas, gaya permainannya memang yang berubah saat ini atau terpaksa berubah? Emang harus berubah Exactly. karena kalau kita ngelihat komposisi pemainnya juga jauh berbeda. Hmm. Saya sempat menghitung ya sekitar 75% berubah gitu. Satu hal yang aneh sebenarnya bagi tim juara merubah 75%, Gitu tapi ya. it is what it is ya, dan Iya. namanya juga circle of life. Nampaknya Persib sudah mempelajari bahwa jangan sampai Persib ini terlambat regenerasi lagi, karena dari beberapa cuplikan dan obrolan saya dengan petinggi-petinggi di Persib, kegagalan Persib di akhir 90-an, lalu di sekitar tahun 2000-an dan setelah juara 2014, salah satunya adalah terlambatnya regenerasi. Aduh wise banget sih itu, sumpah. Ya, maksudnya itu jadi emang ini menjadi masa yang Ya. dalam arti transisi ya, peralihan yes, gitu. yes. Tapi emang harus dilakukan daripada kita terus mengandalkan yang lalu-lalu, hasilnya nggak baik, terus makin down. Ketika makin down, justru bisa ngebuat Persib semakin lama lagi untuk Too late bangkitnya to gitu. change gitu ya, Betul, jadinya betul. terlalu terlambat. Iya, baik. Nah ini soal ketajaman para penyerang Persib seakan belum mampu kayaknya menunjukkan performa terbaik dari 6 laga Persib nih, kalau Soccer People ingat gitu ya, baru mencetak 8 gol, 4 gol diantaranya dihasilkan William Barros, sementara Ramon Tanki belum mencetak gol sama sekali. Kalau Andrew Yung baru ngegolin di Austria. Menurut Anda apa yang salah dengan, bukan apa yang salah sih ya, apa yang belum nyetel Nah, apa gitu, yang belum klik ya? belum klik di Persib gitu, di perekrutan ini gitu. Saya nggak ada masalah dengan skill individu, kualitas Mhm, individu para mhm, pemain. mhm, Siapa sih yang nggak seneng punya striker sekeker Ramon Tanque gitu, se-skillful William Marcilio, seflamboyan William Barros. Tapi sebenarnya Persib tuh ada satu yang miss. mhm. Di musim ini Persib tidak mendatangkan pengganti Edo Febriansyah. Itu satu titik yang jarang orang bahas. Orang selalu fokus pada Ciro Alves, David da Silva, Tyron Del Pino. Yes, yes. Memang 3 pemain itu juga pemain luar biasa ya. Daya magisnya luar biasa. Bahkan Tyron Del Pino itu banyak momen dia menjadi match winner dengan gol-gol ajaibnya, tendangan jarak jauh, deflect tiba-tiba gol, tendangan bebas gol gitu. Tapi Edo Febriansyah itu tuh komponen yang sangat dirindukan oleh Bojan Hodak sebenarnya. Karena dalam skema permainan Bojan Hodak ketika menyerang dan dipaksa harus menyerang, harus ada opsi serangan dari kedua fullback. Di musim lalu, Bener lagi. ada Edo Febriansyah. Yes. Ketika Ciro inverted masuk ke dalam, yang memberikan crossing siapa? Indo. Siapa yang bisa menambah daya gedor tembakan jarak jauh ketika bolanya ada di sepertiga lapangan lawan? Yes, yes. Di kanan karena ada regulasi U23, Kakang ya memang karakter bermainnya bukan fullback attacking gitu. Jadi kita tidak bisa berharap lebih. Memang sih masih muda. Tapi masih mudanya pemain, setiap pemain punya karakter sendiri gitu. Kayak dulu kita nonton Gary Neville gak sih? Sempet ya. Gary Neville kan fullback. Apakah dia fullback attacking? Bukan dong. Enggak, bukan dia. Dia apakah dari kecil dilatih untuk menyerang? Ya pasti dilatih. Tapi karena karakternya bukan fullback attacking, True, sampai true. dia pensiun pun gak bakal. True. Kakang tuh seperti itu menurut saya ya. Yes, aha. Jadi sisi itulah, memang ada Eliano, ada Putros ya yang sempat mainkan di fullback kiri, ada Rezaldi juga, ada Dewangga. Khusus kita bahas Eliano sama Putros dulu. Eliano Putros ini kakinya adalah kaki kanan. Ketika menekan dari sisi kiri bisa overlap bisa, tapi ketika membutuhkan transisi momentum yang cepat, apakah bisa secepat Edo? Nggak bisa, karena dia pasti harus parkir dulu tuh. Kalau bahasa orang kampung, kalau mau crossing tuh harus parkir dulu, ganti Gitu dulu ya, ganti dulu kaki ya, ya. bener. Nggak langsung, kan ada momen terhenti ya ketika Iya. crossing dengan kaki kiri di Iya, sisi iya. kiri dengan kaki kanan. Harus bolanya di capping dulu satu kali gitu. Itu setidaknya akan membuat 1, 2, 3 second membuat pertahanan lawan lebih siap lah. Dan alur bolanya lebih mudah ditebak sebenarnya kalau Every second meter ya kalau udah di lapangan ya. betul.
Nah, ketika sebenarnya Persib punya Rezaldi Hehanussa dan saya rasa kalau dia dalam kondisi fit, dia masih menjadi fullback kiri salah satu yang terbaik di Indonesia gitu. Bahkan tidak kalah dengan Edo Febriansyah. Tapi saya juga menduga sempat bertanya-tanya juga kenapa Rezaldi tidak mendapatkan kesempatan bermain. Karena kan secara komposisi, skill, lalu juga atribut dia sangat mendukung lah untuk skema permainan Persib sekarang. Tapi setelah beberapa pekan berlangsung udah harus bisa mengambil kesimpulan. Kalau Rezaldi posisinya belum dimainkan dan lebih memilih Eliano, artinya memang secara fisik Rezaldi belum berada di match fitness yang diinginkan oleh Bojan. Mungkin untuk match fitness ukuran manusia normal dia sudah fit. Tapi untuk fit level profesional dengan apa yang diharapkan oleh Bojan Hodak, mungkin itu yang belum ya. Level Persib gitu ya. Iya, betul. Soalnya gini, ini menjadi pembahasan, ini kita hadirkan lagi nih untuk Soccer People juga ya. Tadi kan soal tembakan, jika kita melihat data yang dikeluarkan I-League, Persib itu hanya mampu melepaskan 89 tembakan dari 6 laga yang telah dijalani. Ini kalah jauh dari tim promosi Persijap nih, kita lihat ya. Deng-deng. Yang menghasilkan 112 tembakan. Betul. Ini kan sebuah sedikit way gitu ya, kayak wow. Tapi kalau kita Persijap ngeliat, itu tim promosi. betul. Ya terlepas ya lagi-lagi dari Iya. tim-tim yang secara jumlah total tembakan ini bagus-bagus juga. Saya tuh mengkritis sepak bola Indonesia dari tahun 98, saya tuh nonton Persijap dari zaman dulu. Banyak sekali pemain-pemain bagus ya. Persija juga sama. Tapi dari 5 tim yang ada di atas, semuanya itu main reaktif gitu. Tidak ada yang main proaktif. Sedangkan tim yang main proaktif ada di peringkat berapa? Peringkat 6 sama 7. Ya. Artinya memang secara umum proaktif itu yang dipaksa tim itu untuk menyerang di lapangan gitu. Artinya Persib dan Dewa sangat kesulitan untuk bisa membongkar pertahanan-pertahanan setiap lawan yang ada di Liga 1, di Liga Indonesia gitu, di Super League ini. Jadi memang ini data yang valid juga, tapi spektrumnya kontekstual kita harus membicarakannya gitu. Bukan berarti Persib sama Dewa ini deadlock. Enggak deadlock. Karena setiap lawan yang menghadapi Dewa dan Persib itu bakal full defense, bakal berkonsentrasi disiplin, coba mid to low block. Dan ketika bermain seperti itu akan memudahkan mereka untuk terus menangkis setiap serangan. Dan di saat yang bersamaan ketika suatu tim, ini secara psikologis umum ya, ketika suatu tim serangannya terus dibentahkan, maka kesempatan untuk tim tersebut melakukan kesalahannya sangat besar. Pep Guardiola yang ngomong gitu. Dan kita bisa melihat sebenarnya di sini ya. Oke. Nah, tapi selanjutnya nih Kang ya, bagaimana Anda melihat kedatangan, kita melihat tuh yang didatangkan Persib itu kan nama-nama besar gitu Ya, yang benar. mencuri perhatian banget, bahkan termasuk salah satu yang kayak demi apa dia ke Persib gitu kan. Mungkin yang salah satu yang mencuri perhatian adalah kedatangan sejumlah pemain keturunan seperti Tom Haye, Eliano Reinders gitu kan. Eliano tadi udah kita bahas ya, udah kelihatan banget gimana kecepatannya sangat diandalkan di sektor sayap. Tapi Tom Haye ini nampaknya belum terlalu menonjol gitu meski pengalaman dan perannya dibutuhkan di lini tengah gitu. Dan kita bisa melihat bagaimana kalau di timnas gitu ya, nama Tom Haye sebenarnya menjadi salah satu yang diandalkan gitu ya untuk mengendalikan permainan. Kita tahu ketenangan dia di lapangan seperti apa dan membuahkan hasil baik. Cuman di Persib ini nampaknya belum terlihat gitu. Kang gimana? Bojan Hodak harus diakui nampaknya belum menemukan komposisi yang tepat untuk membuat Tom Haye ada di lapangan. Oh, wow. Kita udah punya beberapa sampel ya, ada 4 pertandingan lah. Kalau kita menilai di 1-2 pertandingan nggak fair, tapi ini udah 4 pertandingan Tom Haye main. Dan memang ada momen di mana dia ngasih movement magicnya gitu ya, skillful magicnya, tapi ada juga di beberapa momen yang kok kurang pas gitu ya, kayak gitu. Jadi kalau kita ngelihat Tom Haye yang lebih moncer bersama timnas, dan saya juga kebetulan beberapa musim terakhir siaran Eredivisie dan saya menyaksikan bagaimana Tom Haye bermain. Tipikalnya Tom Haye ini ketika dia main di lapangan harus ada satu pemain yang bisa melindungi gitu. Di timnas ada Joey Pelupesi. Yes. Ya, sebelum Joey Pelupesi dulu Nathan Cho sempat dimainkan di sana, di Almer juga Ivar sama. Jenner juga. Ivar Jenner juga pernah, di Heerenveen juga sama. Dan pemain-pemain yang tipikalnya ball register seperti ini ya, seperti Pirlo, seperti dulu ada Miran Pjanic di Juventus, lalu ada Toni Kroos di Madrid, itu perlu pemain-pemain yang tukang jagal di belakangnya gitu. Bukan hanya untuk membuat
bola lawan bisa dihentikan, tapi untuk membuat dia lebih nyaman untuk bergerak di lapangan dan fokus dia untuk menyerang lebih besar gitu. Pada akhirnya Tom Haya ini memang di Persib belum menemukan komponen yang diharapkan untuk membuat Tom Haya ini moncer gitu. Karena kalau kita ngelihat ketika Tom Haya main di lapangan, dia main sama Lucho. Itu karakter banget gitu. Tipe ya. Jadi kalau di lapangan dia menjadi double number 8 justru. Jadi ada 2 nomor 8 nih. Pembagian peran siapa yang harus menghentikan serangan lawan, siapa yang harus ngebuat tempo dimainkan, siapa yang harus bergerak ke depan. Sesederhana kalau kita dapat bola nih, teman kita nih harus gerak kemana sih? Karena ini dua-duanya sekarakter nih. Biasanya saya di sini, ya saya juga bisa di sini gitu. Jadi akhirnya itu yang tidak tercipta. Beda halnya kalau Bojan berani untuk memainkan, karena kan sekarang udah di Kusnandar udah nggak ada kan. Beda halnya kalau Bojan Hodak berani untuk memainkan Tom Haya dengan Klok, Tom Haya dengan Adam Alis, Tom Haya sama Nazril, pemain U17-nya Persib yang gelandang bertahan murni itu. Meskipun memang masih terlalu muda ya, tapi why don't you try? Kenapa dicoba aja? Maksudnya sangat beresiko, sangat jelas. Tapi secara komposisi itu lebih lebih masuk akal gitu dibanding menduetkan Tom Haya dengan Lucho yang plek-plekan karakternya sama gitu. Gimana yang sebelah sana setuju? Soccer people di rumah setuju? Duh gatel nih pengen nanya sama yang sama Coach Bojannya langsung ya. Ada di sini sebenarnya. Oke, kita skip. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini bagaimana Anda melihat lini belakang Persib? Kalau kita ngomongin lini belakang ini dihuni pemain asing seperti Julio Cesar, Patricio, Matricardi, dan juga Federico Barba. Namun Persib udah kebobolan 6 gol dari 6 laga. Ibaratnya, ya ini satu pertandingan selalu kebobolan gitu kan. Satu-satu gitu. Lagi-lagi ya ini secara keseluruhan bukan berarti secara individu pemain-pemainnya buruk ya. Enggak tapi dong. memang Enggak terima enggak dong. tapi memang ini adalah efek dari Persib dipaksa menyerang dan pada akhirnya Persib dipaksa ketika tim menyerang otomatis supaya jarak antar lininya tidak terlalu jauh maka setiap lini juga harus bergerak maju beberapa yard ke depan ya. Otomatis ini yang membuat pada akhirnya garis pertahanan Persib tinggi. Ini menarik juga ketika bertahan peran dari Kevin Ray Mendoza di musim lalu itu bagus karena bukan hanya masalah save-nya tapi ketika garis pertahanan tim Persib lagi tinggi dia juga ikut maju dikit ke luar kotak penalti dikit lah. Jadi kalau ada true pass dari lawan, long ball dari lawan dia bisa jadi sweeper keeper gitu. Sedangkan di Persib sekarang Adam Šibek kayaknya emang belum menemukan performanya di latihan, belum dipercaya oleh Bojan dan dia juga bukan kalau kita ngelihat laga melawan Persita kemarin, dia bukan tipikal sweeper keeper juga deh. Karakternya bukan di situ emang konvensional gitu ya. Teja sudah sangat jelas dia bukan sweeper keeper gitu. Kita udah tahu bertahun-tahun bagaimana Teja main. Lagi-lagi ini belum klik gitu dengan apa yang diharapkan oleh Bojan dengan komposisi yang ada. Tapi memang mau nggak mau karena Persib selalu dipaksa untuk menyerang kan, atau artinya garis pertahanan tinggi Persib ini selalu terjadi dan sayangnya 6 gol yang tercipta ini kalau kita cek setengahnya berasal dari transisi bertahan yang buruk. Gol Esal Sahrul lalu juga ketika Persib kalah lawan Persijap di gol keduanya Sudi Abdallah itu dari gol transisi bertahan yang kacau balau gitu kan. Artinya memang justru yang belum utuh sistem pertahanannya. Kalau komposisi mah saya nggak meragukan sama sekali. Julio Cesar tampil bagus di Thai League. Matricardi itu pernah nge-marking Tevez sampai Tevez marah-marah tuh di Liga Argentina tuh 2016. Federico Barba, Italiano tuh gak pernah gagal kalau jadi back. Jadi secara individu udah bagus nih, tinggal bagaimana sistemnya, strukturnya itu dimatangkan gitu. Dan ini yang perlu waktu lah dengan game plan yang ada, dengan style of play Liga Indonesia yang jauh berbeda buat pemain-pemain baru ini. Setuju banget, karena culture-nya beda, semuanya berbeda ya, vibes-nya berbeda. Nah, apakah penampilan Persib akan membaik dan meraih juara hat-trick? Kang, optimismenya seperti apa? Bukan dukun sih, cuma kalau melihat sampai pekan ke-7 ya, seperti apa? Yang pertama, di Super League tahun ini, saya sangat meragukan ada tim yang bisa tidak terkalahkan lebih dari setengah musim seperti Persib musim lalu. Artinya Borneo sekarang memang tidak terkalahkan di 6 laga, tapi tidak ada jaminan Borneo bisa mempertahankan ini sampai setengah musim nanti. Dengan penambahan kuota jumlah pemain asing
Ini pro kontra, tapi di atas lapangan secara fakta membuat kualitas antar tim semakin tipis. Artinya kemungkinan ada tim yang untuk dominan tuh sangat sulit. Peluang Persib juara hat-trick bisa, sangat bisa. Tapi peluang Persib tidak juara hat-trick juga sangat bisa. Setipis itu memang. Kalau saya melihat khusus untuk Persib sendiri, untuk juara saya nggak bisa membicarakan berapa persennya, tapi untuk Persib berada di 3 besar mungkin kansnya masih ada 80%. Ya aku setuju sih, kita kayaknya nggak bisa untuk ngomongin sampai hasil akhir seperti apa Iya, gitu iya. ya. Terlalu apa ya? Terlalu dini lah. Terlalu dini dan Terlalu dini. kita tahu dinamika sepak bola Indonesia Yes, ini liga tersulit yes. di dunia loh gitu. Liga tersulit di dunia gitu. Iya. Jadi tunggu aja gitu. Paling Tapi kalau menjaga asa, menjaga tetap asa, berada di 5 besar menurut Kang Ibam gimana? 5 besar tuh 80%, 3 besar Yes, 3 besar. 75%, 70. 75. Oke. Itu ya, kita akan sama-sama menantikan bagaimana perjalanan ini. Yang Ya kan? penting lolos ke Asia lagi. Ya amin. Oke sip. Supporter tuh seneng banget away day ke luar negeri tuh. Iya. Karena di Indonesia dilarang. Karena kayak ngomong ya. Tapi betul. Ya itu silaturahim kan, Iya, silaturahim betul. antar supporter. Itu kan itu juga bentuk Kita jadi makin semangat gitu kan. Wisata kulinernya itu Kak. Oh, wow. Kakak pernah Apanya? away day nonton timnas bisa keluar lagi? Nonton, ya jadinya kayak ini terinya jadi banyak gitu, bukan nonton bola doang. Iya, Tapi iya. kan abis itu Kita- situ ada apa? Kita tuh pasti piknik, kita tuh Iya, pasti iya. makan makanan lokal. Iya benar, nih produsernya udah cuti nih mau nonton Persib nanti yang di Malaysia. Tuh, Betul kan? begitu Novan? Oke, kita ke informasi lain, Kang Ya. Ibam dan juga Soccer People. Kalau Persib kan belum konsisten di Liga. Nah ini berbanding terbalik dengan ini nih yang lagi jadi omongan semua orang ya. PSIM Jogja berstatus sebagai tim promosi. Tim Laskar Mataram berhasil menduduki peringkat 2 klasemen sementara dengan poin 12. Ya. Zevalente dan kolega menyabet 3 kemenangan, 3 hasil imbang dan sekali kalah. Satu-satunya kekalahan diderita dari sang pemuncak klasemen Borneo FC Samarinda. Hebatnya lagi PSIM menjadi tim terbaik di laga tandang. Mereka menang 3 kali dan sekali seri di kandang lawan. Performa positif tim Naga Jawa tak lepas dari racikan tangan dingin pelatih Jean-Paul van Gastel. Datang di awal musim, pelatih asal Belanda ini berhasil memainkan sepak bola atraktif dan variatif pada pola permainan PSIM Jogja. Jika terus menuai hasil apik, bukan gak mungkin nih PSIM jadi penantang serius di perebutan gelar juara pada akhir musim. Gimana pendapat Kang Ibam? Ini apakah PSIM mampu tampil konsisten? Ini ya sebagai bocoran di awal banget sebelum apa ya? Bukan sebelum laga mulai. Ini mulai kalau nggak salah habis laga pertama. Ya. Itu presiden direkturnya datang, Ciliana, bilang dia doanya ya Tuhan semoga 10 besar aja saya udah seneng. Peringkat 2 sekarang. Emang nih kalau doa tuh sederhana aja gitu ya. Ya. Kalau Tuhan bilang 3 besar, 3 besar. Gimana Kang? Yang pertama saya sangat apresiasi tinggi, Yes. Mhm. sangat salut sama Bu Liana karena saya memperhatikan PSIM bukan dari musim ini aja, dari musim Ya. lalu juga udah memperhatikan. Yes. Semenjak Bu Liana megang kayaknya ya. Karena Memang Cece yang cantik itu menarik perhatian ya. Karena bukan Dan hanya apa ya? appearance tapi kepemimpinan dia Yes. bagaimana dia membawa PSIM Jogja naik ke level ini juga luar biasa kebetulan sekali. saya dulu kuliah sport management juga. Ah. Jadi melihat PSIM ini dibangun, maksudnya ini sudah masuk ke tahap variabel-variabel yang tepat Yes. gitu. Jadi wah ini Cici yang satu ini sport manajemennya, Yes. sport knowledge-nya bagus banget. Kita akui ya. Jadi keren. ketika PSIM ini dibangun, ini sebelum membahas musim ini ya. Mm-mm. Ketika PSIM ini dibangun di Liga 2 musim lalu, dia mendatangkan pemain-pemain yang know-how untuk bermain di Liga 2. Yes. Dan itu pun dilakukan di Liga 1 Liga musim 1 ini. benar. Dia mendatangkan Zevalente, dia mendatangkan yang ex Persita tuh siapa lah lupa. Ezekiel Vidal ya. Mhm. Vidal lalu mendatangkan Reva Adi Utama, Nermin Halyeta. Itu kan pemain-pemain yang udah tahu, udah firm kalau main di Super League itu kayak apa sih? Yap. Gimana sih cara duel-duel di atas lapangan sih? Gimana sih cara bicara dengan wasit? Mhm. Gimana sih untuk menghadapi tim-tim besar yang penuh provokasi gitu kan? Mhm. Ini cara untuk tim buildingnya emang udah bagus. Ditambah memang taktik dari pelatih Jean-Paul Van Gastel ini juga sangat reliable menurut saya. Lagi-lagi kondisinya seperti Persib main di ACL tuh. Mhm. Dia memilih untuk membuat tim PSIM ini lebih reaktif tapi terukur. Artinya juga tidak defensif. Karena kalau terlalu defensif juga akan menjadi bumerang bagi sebuah tim. Jadi dia benar-benar tampil dengan sangat
kalau kita lihat, tidak hanya efektif tapi juga sangat terhitung gitu. Setiap pergantian pemain, setiap dia memasang pemain karena dari 11 utama, beberapa pemain tuh masih ada yang ditarik keluar, diganti gitu di starting line up. Tapi pada akhirnya tidak mengubah keseimbangan tim, Tapi artinya memang, kalau Kang Ibam lihat pola bermain atau gaya bermain PSM Jogja ini mengarah ke mana sih? eee, kalau di permainan lawan Persib itu sangat terlihat mereka tuh ada karakter bermain seperti direct football yang mengandalkan kedua flanknya gitu loh. Direct football, tapi direct football-nya tidak langsung dari lini pertahanan, melalui 2 pemain, yang benar-benar magic nih di lapangan tengah nih, Zé Valente sama Vidal. Jadi Vidal ini sama, Zé Valente bisa menggeser struktur pertahanan lawan, ketika lengah bolanya langsung dikirim ke kanan. Ketika di kiri yang lengah dikirim ke kiri gitu. Jadi seperti itu, mainnya tuh direct, dan sangat hasil di lapangan sih. Jadi kombinasi direct football plus hasil ketika bertahan itu membuat PSIM memang luar biasa, dan mereka juga salah satu tim yang sangat memanfaatkan bola mati. Ketika situasi deadlock, ketika tim tidak banyak kesempatan untuk menyerang, memaksimalkan bola mati dan bisa menjadi satu adisi bagus, maka itu akan ngebuat suatu tim lebih percaya diri dan itu ditampilkan dengan bagus oleh PSIM. Oke, ini menarik sekali ya sebenarnya musim ini ya gitu. Iya benar, Dinamikanya, kejutan-kejutannya karena tim-tim promosi ini luar biasa memberikan gedor yang menurut aku menjadi suatu semangat tersendiri untuk menggairahkan betul. musim ini gitu ya Liga 1. Atmosfernya beda banget ya. Benar, setuju. Oke, Kang Ibam dan juga Soccer People, kita akan beralih ke kabar dari mancanegara. Manchester United yang awalnya ingin membangun stadion baru berkapasitas 100.000 penonton terpaksa mengubah rencana besar mereka. Desain awal yang diperkenalkan pada Maret lalu dengan ciri kanopi raksasa yang megah, sekarang resmi ditinggalkan. Kenapa lagi coba ya? Apa sih yang ajak dari mereka? Kalau Ini ya. ngomongin training center Manchester United dan stadion ya, Ah, Leicester City itu jual Maguire ke MU dulu hampir 100 juta ya, mhm, hampir 80 juta gitu. mhm. Dan 1 musim kemudian mereka memiliki training center yang luar biasa mewah dan itu yang belum dimiliki MU yang sudah berkali-kali menghabiskan ratusan juta untuk pemain. Nah ini ya Soccer People ya, dari awal kanopi yang tadinya jadi simbol utama emang mendapat banyak kritik sih memang dari fans ya. Desakan dari penggemar pun membuat kanopi dihapus dari konsep terbaru. Bukan hanya soal protes tapi juga pertimbangan biaya dan masalah pengadaan lahan yang membuat proyek ini berbalik arah. Kalau menurut Kang Ibam, MU tuh sebenarnya harusnya bikin bikin apa nih yang bagus deh buat mereka gitu. Gimana sih ngomong udah Gimana ya? bingung ya. Heeh. Untuk menganalogikannya gini deh, Hmm. kalau MU ini seorang pasien yang lagi sakit gitu, Hmm. dia tuh terkena malpraktik gitu. Banyak banget masalahnya ya kayaknya ya, temen saya banyak banget yang fans MU, dan kalau dengar mereka ngomong tuh seneng banget gitu karena mereka tuh antusias tapi pesimis di saat yang bersamaan. Tapi Eee, mereka tuh sebenarnya sudah menerima iya gitu iya, ya. sudah mengimbra Yang sebenarnya. paling keren dari Manchester United harus diakui adalah fansnya luar biasa banget. Iya, Ya apapun yang terjadi. pede. Tapi memang untuk Hmm. manajemen kan baru musim ini ya mereka punya sporting director yang cukup Ya. baik, tapi kan sporting director ini juga harus ditunjang oleh sporting di lini lainnya seperti Yes. infrastruktur dan lain-lain. Dan mungkin ini salah satu hal yang sangat fundamental di saat tim sekelas Everton memiliki Hill Dickinson Stadium yang begitu mewah di pinggir dock satu pelabuhan gitu. Lalu ada Tottenham Hotspur Hotspurs. Stadium yang kapasitasnya luar biasa dan termahal di Inggris. Masa klub dengan pendapatan 620 sekian miliar setahun gitu kalah gitu kan, maksudnya agak ironis aja. Tim yang punya history mendalam gitu ya. Buat ini sebenarnya Sir Alex udah greget banget sih dan Sir Alex kayaknya lebih baik jadi presiden klub gitu, jadi CEO gitu. Dan itu berembet pada apa ya namanya atmosfer di dalam Setuju. dressing room ya. Yap. Karena dari musim ke musim nggak klik filosofi timnya kayak apa, pemainnya kayak apa. Ketika pemainnya kayak apa, pelatihnya ganti gitu. Jadi itu menjadi satu banyak sekali apa ya masalah yang berkesinambungan dan membuat akhirnya semua masalahnya menjadi penyakit yang kronis bagi MU dan itu yang membuat pada akhirnya MU sulit untuk menemukan sisi mana dulu yang harus perbaiki gitu.
Semangat, Semangat. untuk Manchester United dan fansnya, Semangat. tapi kita respect sama fansnya luar Respect, biasa. respect, Hati respect. kalian tuh Respect, kuat respect. gitu ya, Keren. hebat. Oke lah, terima kasih sekali Kang Iba, menarik banget Sama-sama, pembahasan Nasila. kita. Semoga kita bisa jumpa lagi lain waktu. Jangan Amin. kapok ya Kang, main kesini Kang. Sami, hatur nuhun. Hatur nuhun pisan. Oke, Soccer People, itu dia tadi ya perbincangan kita bersama dengan Kang Iba. Mudah-mudahan menyenangkan. Maaf kalau ada salah kata ya. Semoga serunya nyampe ke rumah. Kita ketemu lagi lain waktu. Ciao.